Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fejanati Alia, CGP Angkatan 5 Kabupaten Musirawas, tempat tugas di SMP Negeri 1 Muara Rakitan, dengan fasilitator Ibu Siti Husnul Khotimah dan pengajar praktik Bapak Peri Saputra. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 koneksi antar materi, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Lalu, untuk dapat menerapkan kebutuhan dan diferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisa kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen, diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar Pancasila. Yang ketiga, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Lalu yang keempat, mengimplementasikan rencana pelayanan berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Lalu berikutnya, bagaimana pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar. Sini ada 3 aspek. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut, ialah guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberi pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga yaitu profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Lalu, pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama itu konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan minat, dan profil belajar murid.
Yang kedua yaitu proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga yaitu produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Nah, koneksi antar materi yang pertama yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, pada modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta pada modul 1.3 yaitu Visi Guru Penggerak. Lalu pada modul 1.4 Budaya Positif, dan yang terakhir sekarang modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Bahwasanya sangat erat kaitannya antara Filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, itu semuanya menuju berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi dari Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebersamaan siswa melalui pemetaan kesiapan, minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu keterkaitan antar materi yang kedua, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Itu adalah nilai guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid, itu peran guru penggerak. Guru membantu murid dalam belajar, mampu menimbulkan motivasi murid untuk belajar, dan juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Itu kaitan antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi, ialah sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebersamaan siswa melalui pemetaan kesiapan, minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu keterkaitan antar materi yang ketiga, modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid, lalu ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, serta gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Jabarkan 3 strategi diferensiasi,
dan atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Lalu yang terakhir, keterkaitan antar materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Bahwasanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Nah, keterkaitan antar materi ialah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu nilai-nilai yang melekat pada guru yang mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Serta pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mohon kritik dan sarannya untuk membangun supaya proses pembelajaran saya lebih baik lagi untuk kedepannya. Salam dan bahagia guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.